Jimat punya cerita melanjutkan cerita misteri Bengkel Horor bagian yang kelima. Setelah kami melihat sosok kakek-kakek bungkuk, tak mau semakin terhanyut dengan keadaan ini, segera kulajukan motor dengan sedikit tergesa. Tak peduli polisi tidur, semua ku terabas. Kerasnya laju motor yang kami naiki berboncengan terasa menghuyung dan oleng. Namun di tengah pelarian kami, terdengar suara wanita yang memanggil dari arah sebuah rumah. "Hei kalian, tunggu!" Ucap wanita yang berdiri di depan rumahnya. Kembali kuhentikan motor, namun Rahma masih saja membenamkan wajahnya di punggungku. "Mas, kita lanjut aja. Rahma sudah gak kuat, Mas." Ucap pelan Rahma yang menggigil. Aku hanya tersenyum dan sedikit menganggukkan kepala sebagai tanda pamit ke arah wanita berpakaian daster yang menegur kami. Kembali kulajukan motor perlahan. Sampainya kini sudah terlihat satu-satunya rumah paling ujung blok yang lampunya menyala, walaupun sedikit remang. Bisa dipastikan itu rumah yang kami tuju. Segera aku hentikan motor tepat di pelataran rumah itu. Rahma segera turun berlari dan menggedor pintu. Dengan gedorannya yang tak putus memburu, kembali kulihat sebuah keanehan. Terpajang besi tapal kuda di papan pintu yang digedor Rahma. Juga banyaknya puntung rokok yang berserakan di teras depan rumah ini. Tak lama gedoran Rahma membuahkan hasil. Pintu terbuka. Keluarlah seorang pria paruh baya beserta istri dan anak laki-lakinya yang mulai besar, mungkin berusia sekitar belasan tahunan. "Aduh, weh bengi tenan tekone," ucap panik pria itu dan segera mempersilahkan kami masuk. Di dalam rumah, Rahma tak hentinya menangis sesenggukan di pelukan bibinya. Karena kondisi Rahma yang tak kunjung stabil, ia pun segera dibawa masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tak lama si paman kembali menghampiriku. "Saya kira kalian gak jadi datang ke sini. Padahal sudah saya bilangin, kesininya siang, jangan larut malam. Malah pada ngeyel," ucap si paman dengan wajah yang sedikit sinis kepada aku. "Tadi kami sempat tertahan hujan cukup lama, jadi kemalaman. Rahma juga nangis bukan karena perbuatan saya. Yakinlah, sumpah paman, terlebih tadi di depan ada yang mengganggu." Si paman menghisap dalam asap rokok yang dia sulut dan sedikit mengangguk pelan. "Ya, saya percaya. Itulah yang membuat blok perumahan ini sepi. Kini hanya tersisa keluarga kami dan satu orang yang tinggal di blok depan. Itu pun dia jarang pulang. Perumahan ini angker. Terlihat dan terlebih ada sosok aden-aden yang jahilnya kebangetan," ucap si paman. "Waduh, aden-aden paman?" tanyaku semakin penasaran. "Iya, sosok kakek-kakek bungkuk berbaju hitam dengan muka tanpa mata dan hidung. Hanya ada bibirnya yang sumbing, membuat suaranya nyirung nyaris tak bisa dimengerti. Nah, itu paman, sosok kakek itu yang tadi mengganggu kami. Kalau perumahan ini angker, terus kenapa paman masih betah tinggal di sini?" tanyaku semakin penasaran. "Dulu rumah ini kupilih dengan harga murah dari seorang teman. Awalnya aku sama sekali tak curiga. Kebetulan bayarnya juga bisa tempo, semakin membuatku tergoda. Taunya malah begini hasilnya. Pantas saja dijual murah.
Kalau bukan karena usahaku yang gulung tikar, aku tak mau membawa keluargaku hidup berlarut dalam ketakutan. Maaf Paman, apa Paman gak pernah minta bantuan sama orang yang ngerti soal hal gaib agar bisa diselesaikan? Sudah beberapa orang pintar yang datang mencoba membantu. Tapi ujung-ujungnya mereka semua lari tunggang langgang ketakutan. Hanya tapal kuda yang kutempel di pintu depan dan bekasan puntung rokok yang kusebar di setiap ujung rumah. Saran dari salah satu orang pintar yang pernah membantuku ketika Vicky anakku sempat hilang. Benda-benda itu sedikit membantu meringankan gangguan di tempat ini. Anaknya pernah hilang Paman? Waduh, serem banget. Iya, tapi sudahlah. Aku tak mau cerita kejadian mengerikan itu lagi. Tak kuasa rasanya jika harus kembali kuingat. Tutur si Paman. Niatku yang awalnya akan menawar mobil bekas, kini aku berpikir untuk membelinya dengan harga sesuai agar bisa membantu perekonomian keluarga ini. Segera aku berikan beberapa jumlah uang yang memang sekalian kubawa di dalam tas ransel. Kamu kan belum lihat mobilnya. Apa ini enggak kebanyakan? Saya sudah lihat foto mobilnya dari gawe yang Rahma tunjukkan Paman. Saya yakin sesuai. Terima kasih kalau begitu. Oh ya, malam ini kalian menginap saja di sini. Di luar sangat berbahaya. Saran dari Paman Rahma. Namun ketika aku buka gawe berniat untuk mengirim pesan bahwa akan menginap, ternyata sudah ada pesan masuk terlebih dahulu dari Mang Otong. Pesan yang ada intinya menyuruhku untuk segera pulang. Ku balas pesan coba memberitahu perihal kondisiku. Namun balasan lanjutan yang diterima malah semakin membuat Mang Otong tak percaya. Mungkin begitulah resiko membawa anak gadis. Kembali kututup gaweku. Aduh Paman, sepertinya saya nggak bisa ikut nginap. Di bengkel bos masih menunggu saya untuk pulang. Apa kamu yakin? Iya Paman, saya sudah biasa berhadapan dengan hal seperti itu di bengkel tempat saya bekerja. Malah kadang lebih seram rupanya. Wah, bengkelnya horor dong. Ya sudah, tapi kamu pulang sendirian. Rahma besok saja saya yang antar. Dia masih trauma, takut nanti malah kenapa-kenapa di jalan. Oh iya Paman, pasti Rahma lebih baik beristirahat di sini. Aku mendekati pintu kamar, sekedar ingin melihat kondisi dan berpamitan juga dengan Rahma. Namun kulihat Rahma sudah terbaring lelah di pelukan bibinya. Sedikit rasa syukurku ucap melihat Rahma sudah bisa terlelap dalam peristirahatannya. Sebelum aku menghidupkan motor untuk kembali berjalan mengarah pulang. Tunggu Mas, sebaiknya kamu bawa ini. Takutnya sosok Aden itu kembali mengganggu. Cepat nyalakan puntung rokok ini dan berikan pada makhluk itu. Kalau tidak, kamu bisa diikuti sampai rumahmu. Ucap si Paman dengan memberikan sepuntung rokok lengkap dengan korek kayunya. Baik, makasih Paman. Ucapku menerima dan memasukkannya ke dalam saku jaket. Segera aku tancap gas, memburu waktu yang semakin larut. Namun baru juga setengah blok perumahan ini kulalui. Motor yang kunaiki nampak berat, lebih berat dari sewaktu pertama berboncengan. Terasa dari handle gas yang kutekan habis, namun kecepatannya jauh dari kata normal. Motor biru yang kugunakan terbatu dan berangsur mogok. Aduh, jangan mogok di sini. Ucapku yang segera turun dan mengecek kondisi motor. Satu-satunya kemungkinan dalam pikirku motor ini mogok karena busi yang basah tersibak genangan air hujan. Sejenak aku tertegun mengamati gelap di sekitar. Rerumputan ilalang yang bergoyang diterpa angin malam di setiap bangunan-bangunan rumah kosong terbengkalai. Lebih dari bengkel horor ini.
Seram, gumamku bergede. Segera aku menunduk. Kutiup keras-keras kepala bus yang nampak memang basah. Namun di sela kesibukanku, suara nyirung dari bibir Sumbing kembali terdengar. Cuh, nanar nana. Seketika aku mengangkat wajah. Membuatku terperanjat mundur. Sosok aden-aden tua dengan muka rata, dia sudah berjongkok di hadapanku. Suara nyirung yang keluar dari belahan mulutnya yang sumbing seakan menanyakan, kamu sedang apa cucuku? Dengan panik segera kurogoh kantung jaket, di mana tadi kusimpan puntung rokok dan korek kayu. Ku coba menyalakan pendul korek api itu dengan tangan yang bergetar. Namun beberapa kali ku coba tak juga ada api yang mau terpercik. Sial, pakai ikut basah lagi nih korek. Aduh. Sosok aden-aden tua bermuka hampir rata itu tersenyum ke arahku. Senyuman dan mulutnya yang kecil namun merobek sedikit panjang. Duh, kek, nggak usah ngerokok ya. Udah tua, nggak baik buat kesehatan. Ucapku yang terbata. Sosok itu mengayun-ngayunkan kepalanya ke kiri ke kanan dengan mulut sumbingnya yang tersenyum. Segera bangkit, berlari tunggang langgang sembari mendorong motor yang mogok. Sorak riuh tertawa menggema semakin merajam nyaliku yang semakin menciut di talan kengerian di malam ini atau tempat ini. Satu persatu mulai bermunculan dari dalam rumah-rumah kosong terbengkalai. Sosok-sosok pocong berkain kafan putih lusuh kecoklatan bercampur tanah. Mata putih padanya menatap dan mentertawaiku. Nafasku semakin memburu karena lelah. Suara wanita memanggil di sela-selaku berlari terhuyung dengan mendorong beban motor yang mogok. Hei, cepat kesini. Ucap seorang wanita menunggu di pintu rumahnya yang sedikit ia buka. Sekilas ku pandang, ternyata itu wanita tadi yang sempat menegur aku dan Rahma. Dengan kondisi seperti ini tanpa berpikir panjang, aku segera meningkung dalam lari ke arah pelataran rumah wanita itu. Ku parkirkan motor dan segera menghampiri. Aku hanya diam mengatur nafas yang lelah dalam-dalam. Ayo cepat masuk, istirahatnya di dalam saja, di luar bahaya. Ucap wanita itu sedikit menarik lenganku agar bergegas. Di dalam rumah aku segera terduduk di pangku meja makan karena masih sulit mengatur nafas. Ini mas, diminum dulu. Ucap wanita itu memberiku segelas air. Setelah ku minum hampir habis, barulah nafasku mulai sedikit enak terasa dan mampu berkata, Aduh, maaf ya Bu, saya jadi ngerepotin. Ucapku yang tak enak. Gak apa-apa mas, saya malah seneng ada yang mampir. Jangan panggil ibu dong, kayak tua banget. Panggil aja Mbak Wiwi. Nama saya Narto. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Mbak Wiwi. Duh, serem banget di luar. Ucapku yang masih sesekali menyela nafas. Iya, di sini masih serem. Makanya saya justru senang ada kamu kesini. Jadi ada temen. Lah, emangnya Mbak Wiwi sendirian tinggal di rumah ini? Ya, Mas lihat sendiri saja, sepi kan, cuma kita berdua di sini. Aku ini janda muda tanpa anak, baru nikah setahun. Aku langsung dicerai suami karena dia lebih memilih wanita selingkuhannya.
tuturnya dengan raut wajah yang terbenam. Kok malah sedih, Mbak? Mungkin itu bukan jodoh Mbak. Lagian Mbak Wiwi masih muda, terlebih cantik lagi. Pasti banyak lelaki baik yang ngantri buat jadi suami. Ucapku menghibur. Tidak menghibur juga sebenarnya. Memang mataku pun mengakui wanita ini begitu cantik dan anggun dipandang. Dengan kulit putih tinggi berbodi seperti lekukan gitar Spanyol, alias Bainol Nelkom. Sampai tak habis pikir kenapa suaminya bisa selingkuh. Semua laki-laki sama saja, Mas. Mau secantik apapun pasangannya, dia akan bosan jika sudah memiliki dan merasakannya. Ucapnya yang kini terisak. Mbak Wiwi, apa yang sudah terjadi takkan bisa dirubah. Jadikan semua itu pelajaran berharga. Kedepannya Mbak Wiwi bisa lebih berhati-hati dalam mencari pasangan. Jodoh Mbak pasti akan datang di waktu yang tepat. Seorang laki-laki yang datang dengan hati ikhlas dan penuh tanggung jawab tanpa memandang kelebihan fisik Mbak. Tuturku coba untuk menenangkan. Mendengar cerita janda muda cantik yang kualitasnya KW1 ini membuat terhanyut ikut sedih. Orang sepertimu yang kutunggu untuk membuahi rahimku ini. Ucapnya dengan wajah yang masih tertunduk. Lah, kok malah ke situ? Sontak aku terkaget dengan ucapan yang ia lontarkan. Mas, aku kesepian, aku butuh kehangatan. Kawini aku malam ini, Mas. Ucap wanita itu dengan pandangan ke arahku dan menggenggam tanganku seperti memohon. Mbak, istighfar Mbak. Ucapku terkaget dengan menarik tangan dari genggamannya. Janda muda itu semakin menguji imanku dengan menanggalkan pakaian dasternya hingga setiap lekuk kulit tubuhnya bisa terpandang. Ku pejamkan mata karena tak kuasa menatap tak henti mulutku beristighfar. Suara wanita itu kini terdengar berubah menjadi serak cempreng seperti suara nenek-nenek. Hentikan doamu. Tuhanmu tak bisa memberi kesenangan. Kemarilah mendekat. Jadilah suamiku, akan kuberikan kau kekayaan dan kenikmatan. Penasaran dengan suara indah yang berubah menjadi seperti kaleng rombeng, akhirnya ku beranikan membuka mata. Benar saja, sosok cantik seperti Ratu Mesir kini sudah berubah menjadi nenek rombeng acak-acakan. Payudaranya semakin dan terus menyembul membesar hingga menjuntai menyentuh tanah. Loh, Mbak Wiwi kok jadi Mbak Wiwi? Ucapku dengan suara yang tergetar. Satu persatu pajangan-pajangan penghias dinding dan plafon atap rumah berjatuhan. Lampu di ruangan ini mati, menyisakan pandanganku samar melihat Mbah Wewe itu berlenggok-lenggok mulai berjalan mendekatiku. Suara mendesis dari sosok Wewe Gombel itu. Segera aku berlari mengarah dan menggapai gagang pintu. Bunyi gagang pintu kumainkan, namun pintu yang kutarik engselnya terkunci rapat. Sosok itu semakin mendekat. Rasanya sudah tak ada pilihan selain melawan. Kutarik ikat pinggang kulit kijang, membentangkannya di antara kedua tangan berdoa dan berserah diri. Walau samar dalam gelap, namun setiap lenggokan sosok Wewe Gombel itu masih bisa terlihat secara samar. Pergi! Sosok itu sempat terdiam, seakan memperhatikan kulit kijang yang kubentangkan. Sosok itu berangsur jalan mundur perlahan. Suara mendesis dari sosok itu sebelum ia benar-benar hilang di balik tembok.
Syukurlah. Kembali kugapai gagang pintu. Setelah sosok itu pergi nampaknya semua menjadi normal. Kini aku bisa keluar. Please, nyala dong. Suara mesin menyala. Syukurlah anak bontot selamat. Segera aku naiki motor dan menancap gas sekencang mungkin. Akhirnya aku bisa benar-benar keluar dari gapura blok perumahan penuh sosok-sosok menakutkan. Terus ku pacu laju motor di jalanan sepi mengandalkan pencahayaan dari lampu motor yang semakin terang karena kerasnya laju motor yang kugeber. Barulah bisa ku pelankan laju motor ketika mulai memasuki jalan raya utama yang mulai kulihat beberapa pengendara lain ikut lalu lalang di jam malam. Jalanan yang senggang membuat perjalanan pulang terasa lebih cepat. Sampai akhirnya aku sampai di gerbang yang reot bertuliskan Jaya Abadi Motor yang merupakan bengkel Mang Otong. Semakin lega kini kurasa. Kubunyikan klakson karena kulihat mamang-mamangku dan Sukma masih duduk di teras menungguku pulang. Aku tersenyum tenang melihat mereka semua. Namun tiba-tiba Sukma berlari tergesa ke arahku dan tangannya menenteng sebuah ember. Lah, buset, ngapain kamu siram saya? Ucapku yang terkaget karena tiba-tiba disiram air seember. Tanya heran Sukma. Lah, aki-aki Suk. Waduh, jangan-jangan itu demit perumahan ngikutin saya sampai sini. Ucapku yang sedikit kebingungan. Segera aku ceritakan perihal yang kualami di perumahan penuh sosok demit yang menerorku habis-habisan. Mang Otong dan Mang Soleh hanya terpaku mendengar obrolan seriusku dengan Sukma. Sudah, cepat kamu masuk toh, ganti bajunya. Jangan sampai sakit. Nanti malah nambahin biaya saja buat berobat. Masalah demitnya besok siang aja. Pamali diomongin tengah malam gini. Tegur Mang Otong. Setelah aku merapikan diri, kami semua berbaring rapi di kamar. Namun aku tak juga bisa menutup mata terlebih dengan adanya suara mengganggu. Suara etalase kaca diketuk selogam koin. Penasaran dengan suara yang tak kunjung berhenti, ku mulai bangkit berniat untuk mengecek. Toh, kembali berbaring, tak perlu diladeni malam ini. Suara Sukma dalam pembaringannya menghentikan langkahku. Sedikit membuatku penasaran, namun aku lebih memilih mempercayai ucapan Sukma untuk kembali memendamkan gulingku dalam bantal. Lelah yang begitu sangat terasa membuatku mudah menutup mata malam ini. Keesokan harinya, Mang Otong kembali menanyakan perihal negosiasi saya. Jadi berapa harga nego yang kamu dapat toh? Semua Mang, uang yang Mamang titip saya kasih semua. Lah, semua? Kenapa enggak kamu nego harga semurah mungkin? Gimana toh? Gimana mau untung kita ini? Kesal Mang Otong. Anu bos, mobilnya juga masih banyak onderdil yang bisa kita preteli kok. Itu mobil cuma mangkrak karena onderdilnya sudah susah. Jawabku.
yang sebenarnya sama sekali belum melihat langsung kondisi mobil pickup yang terlanjur kubayar. Ya sudahlah, cepet kamu bantuin si Soleh sama Sukma biar bisa selesai hari ini. Rosokan bisnya itu loh, males kalau harus melihat setan gepeng semalam lagi. Perintah Mang Otong. Setan gepeng? Seketika aku membatin mendengar penuturan Mang Otong. Berarti semalam bukan hanya aku yang apes, namun bengkel pun kembali disatroni sosok gaib. Pantas saja Mang Otong memaksaku untuk cepat pulang. Apapun alasannya. Aku berjalan perlahan menghampiri Mang Soleh yang sedang sibuk memotong sasis bis dengan alat las. Mang Soleh. Aduh lu tau ngapain? Ngageti wong ae. Hampir salah potong iki. Gak apa-apa Mang, kan Mamang 7 tahun di sini, pasti kebal. 7 tahun ning Banten ora nyali ilmu toh. Tapi Mamang jualan aci dicolok alias cilok. Walah, pantes kebalnya ama malu dong. Oh iya Mang, emang semalam ada hantu gepeng kata si bos? Iya toh, untungnya ada si Sukma. Kalau enggak udah tunggang langgang Mama ngelihat muka gepeng berdarah begitu. Coba Mamang ceritain yang detail. Aku jadi penasaran sama hantu gepeng yang dimaksud. Jadi gini toh. Nah, apa yang akan diceritakan oleh dia kepada Narto? Ikuti terus cerita misteri bersambung ini. Bengkel Horor. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.